Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mutia dengan NIM 1057311020020. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi dan contoh soal akuntansi keuangan tentang materi bab 11 dan bab 12. Jadi kita membahas terlebih dahulu materi bab 11 tentang liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi. Jadi langsung saja kita berlanjut ke materinya. Nah, di sini terdapat peranan dan definisi liabilitas jangka pendek. Peranan liabilitas memberikan manfaat untuk mendanai kegiatan perusahaan. Sedangkan definisi liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang pembayarannya kurang dari setahun. Istilah lain untuk menyebut liabilitas ini adalah utang lancar, karena perusahaan perlu membayarkannya beberapa kali dalam satu tahunnya. Kemudian kita berlanjut ke jenis dan klasifikasi liabilitas jangka pendek. Nah, liabilitas diklasifikasikan atas liabilitas yang nilainya pasti dan liabilitas yang nilainya diestimasi. Liabilitas yang nilainya pasti merupakan bentuk liabilitas yang telah jelas berapa jumlah dibayarkan kepada pihak lain. Nah, liabilitas yang nilainya tidak pasti jumlahnya diestimasi oleh entitas berdasarkan informasi yang tersedia menurut PSAK 57 Revisi 2009 disebut sebagai provisi. Nah, di sini terdapat jenis-jenis liabilitas jangka pendek. Yang pertama ada utang dagang. Nah, utang dagang di sini ialah utang yang timbul ketika entitas melakukan pembelian secara tunai. Kemudian utang bank. Utang bank jangka pendek adalah utang yang diperoleh dari bank dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang. Sedangkan wesel bayar ialah kontrak yang menyatakan bahwa satu pihak akan melakukan pembayaran sejumlah tertentu kepada pihak lain di masa mendatang. Kemudian utang pajak ialah pajak yang belum dibayarkan ke kas negara. Kemudian utang dividen ialah dividen yang telah diumumkan namun belum dibayarkan. Kemudian ada beban yang masih harus dibayar. Nah, di sini beban yang masih harus dibayar ialah beban yang telah terjadi namun sampai tanggal pelaporan belum dibayarkan. Nah, kemudian ada pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka di sini yaitu pendapatan yang telah diterima secara tunai namun pendapatannya belum diperoleh. Kemudian ada utang terkait gaji karyawan. Nah, di sini utang gaji atau beban gaji yang telah terjadi namun belum dibayarkan, iuran pensiun dan asuransi untuk karyawan serta pajak atas gaji yang telah dipotong dari gaji namun belum dibayarkan. Kemudian yang terakhir ada uang muka pelanggan atau deposit. Nah, uang muka pelanggan atau deposit ini ialah uang yang dibayarkan pelanggan sebagai deposit dan akan diberikan kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian kita berlanjut ke provisi dan kontingensi. Nah, provisi diakui dan disajikan, sedangkan kontingensi diungkapkan dalam laporan keuangan. PSAK 57 Revisi 2009 mendefinisikan provisi sebagai liabilitas kini yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Nah, provisi
provisi diakui dalam laporan keuangan, pengukurannya dengan cara melakukan estimasi. Nah, liabilitas kontingensi menurut PSAK 57 revisi 2009 adalah yang pertama, liabilitas potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Kemudian yang kedua, liabilitas yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena ada faktor. Dua faktornya yaitu yang pertama, tidak terdapat kemungkinan benar entitas mengeluarkan sumber daya untuk menyelesaikan liabilitasnya. Kemudian jumlah liabilitas tersebut tidak dapat diukur secara andal. Nah, liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan. Liabilitas ini hanya perlu diungkapkan dalam catatan atau laporan keuangan. Nah, di sini kita berlanjut ke contoh soal tentang materi latihan liabilitas jangka pendek ini. Saya mengambil latihan pada 11.2. Nah, di sini sudah ada latihan 11.2 dengan soal PT Arya memiliki beberapa transaksi dengan supplier terkait operasi usahanya yaitu penjualan buku dan peralatan tulis. Buatlah jurnal atas transaksi tersebut. Jadi soal yang pertama, PT Arya membeli buku berkode AC dari PT Media Ilmu secara kredit sebanyak 100 unit dengan harga satuan 150.000, FOB shipping point 3 per 10 dan N per 30 dengan harga tersebut belum termasuk PPN 10%. Kemudian PT Arya membeli persediaan peralatan tulis senilai 40 juta dengan menerbitkan wesel bayar berjangka waktu 6 bulan dan tingkat bunga 8%. Atas pembelian ini PT Arya membayar PPN kepada pemasok. Jadi penyelesaian untuk soal ini yaitu yang pertama, total harga buku berkode AC sama dengan 100 unit dikalikan dengan 150.000 itu menghasilkan 15 juta. Jadi PPN itu mendapatkan 15 juta dikalikan dengan 10% menghasilkan 1.500.000. Jadi jurnal untuk soal yang pertama yaitu persediaan barang dagang PPN masukkan pada utang dagang. Kemudian jurnal pada soal yang kedua yaitu perhitungan PPN sama dengan 40 juta dikalikan dengan 10% sama dengan 4 juta. Jadi jurnalnya yaitu persediaan barang dagang dan PPN masukkan pada wesel bayar. Jadi ini hasil dari latihan 11.2 untuk bab 11. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari bab 11 ke bab 12. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi dan contoh soal tentang bab 12. Di sini dengan materi liabilitas jangka panjang. Jadi kita berlanjut ke teori atau materinya. Jadi karakteristik liabilitas.
Definisi liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Liabilitas keuangan versus instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Untuk menentukan apakah instrumen keuangan merupakan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas, maka instrumen tersebut merupakan instrumen ekuitas jika dan hanya jika kondisi kedua berikut dipenuhi. Jadi yang pertama, instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual. Jadi yang kedua, jika instrumen tersebut akan diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang terbitkan entitas. Nah, jadi untuk pengakuan awal dan pengukuran terdapat 2 klasifikasi liabilitas keuangan, di antaranya yaitu yang pertama liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan yang kedua liabilitas lainnya. Nah, liabilitas keuangan diukur menggunakan nilai wajar pada saat pengakuan awalnya untuk liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan tersebut dibebankan sedangkan liabilitas lainnya diukur sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya transaksi. Nah, kemudian penerbitan obligasi. Apabila harga jual lebih tinggi dan nominal, maka liabilitas dijual dengan harga premium. Sedangkan apabila harga jual lebih rendah dari nilai nominal, maka dijual dengan diskon. Harga wajar obligasi atau harga jual dapat berbeda dari nominalnya. Perbedaan tersebut timbul apabila tingkat suku bunga efektif berbeda dengan tingkat suku bunga kupon. Nah, kita berlanjut ke penerbitan wesel bayar. Perlakuan akuntansi untuk utang obligasi dari wesel bayar relatif sama, yaitu wesel bayar dinilai sebesar nilai kini dari arus kas pembayaran di masa depan atau baik pokok maupun bunga. Nah, jenis penerbitan wesel bayar yaitu yang pertama, penerbitan secara tunai. Nilai kini dari wesel bayar yang diterbitkan secara tunai diasumsikan sama dengan jumlah kas yang diterima entitas. Kemudian yang kedua, penerbitan secara non tunai. Nah, entitas dapat diterima barang maupun jasa tersebut atau kini dari wesel bayar menggunakan tingkat bunga pasar. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, penerbitan secara tunai dan hak tertentu. Entitas memberikan hak tertentu kepada pembeli wesel bayar. Misalnya, entitas setuju untuk menjual barang dagangan ke pembeli dengan harga yang lebih murah dari harga jual normal barang tersebut. Nah, kemudian pengukuran setelah pengukuran awal. Pengukuran liabilitas jangka panjang setelah pengukuran awal adalah menggunakan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Nah, di sini kita berlanjut ke pengakuan dan penghentian pengakuan keseluruhan dan sebagian. Jadi penghentian pengakuan. Nah, entitas penghentian pengakuan mengeluarkan dari laporan posisi keuangan liabilitas keuangan jika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan dan kadaluarsa.
Nah, sedangkan penghentian pengakuan keseluruhan dan sebagian, yaitu liabilitas keuangan atau baik keseluruhan maupun sebagian, dihentikan pengakuannya jika debitur melepaskan liabilitas tersebut atau bagian darinya dengan membayar kredit atau baik menggunakan kas, aset keuangan, barang atau jasa lainnya. Kemudian kita berlanjut ke pertukaran dan modifikasi persyaratan utang. Apabila pertukaran tersebut terjadi dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, maka pertukaran dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Nah, kemudian di sini sudah ada contoh soal tentang penerbitan obligasi. Soalnya yaitu PT Delta menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 500 juta pada tanggal 1 Februari 2015 dengan jangka tertanggal 1 Januari 2015 dengan jangka waktu 10 tahun dan tingkat bunga kupon 7%. Harga jual obligasi tersebut adalah 490 juta ditambah bunga akru. Berapa total kas yang diterima PT Delta pada tanggal penerbitan obligasi tersebut? Nah, jadi di sini contoh soalnya dan cara penyelesaiannya yaitu nilai nominal sama dengan 500 juta tertanggal 1 Januari 2019 dalam jangka waktu 10 tahun dengan bunga kupon 10%. Jadi harga jual dengan harga jual 490 juta ditambah dengan bunga akru. Kemudian bunga sama dengan 7% dikalikan dengan 500 juta rupiah menghasilkan 35 juta rupiah per tahunnya. Nah, beberapa bunga akrual satu per satu dikurang dengan 2/2 sama dengan 500 juta rupiah dikalikan dengan 7%, kemudian dikalikan lagi 1/12 menghasilkan 2.916.667 rupiah. Dengan diskon obligasi sama dengan 500 juta rupiah dikurangkan dengan 490 juta rupiah menghasilkan uang sebesar 10 juta rupiah. Dengan jurnal kas dan diskon obligasi pada utang obligasi dan beban bunga obligasi. Dengan kas dengan nominal 492.916.667 rupiah, diskon obligasi 10 juta rupiah, utang obligasi 500 juta rupiah, beban bunga obligasi sebesar 2.916.667 rupiah. Dan kas yang diterima menghasilkan 499.916.667 rupiah. Jadi inilah hasil dari contoh soal tentang penerbitan obligasi pada PT Delta PT Delta bab 12 tentang liabilitas jangka panjang. Itulah tadi materi dan contoh soal bab 11 dan bab 12 tentang materi akuntansi keuangan 2 pengganti midtest semester 4. Kurang dan demikian saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.